Bayangkan, seorang pria berusia 34 tahun. Ia bekerja sebagai teknisi lapangan di sebuah perusahaan distribusi di Surabaya dengan gaji bersih sekitar Rp5.200.000 per bulan. Setiap tanggal 25, begitu notifikasi transfer masuk ke ponselnya, ia sudah tahu persis kemana uang itu akan mengalir. Bukan karena ia tidak bisa mengelola keuangan, tapi karena alokasi itu sudah lama bukan sepenuhnya miliknya untuk diputuskan. Rp900.000 untuk cicilan motor, yang ia gunakan setiap hari ke lapangan. Rp1.300.000 untuk kontrakan 2 kamar, yang ia tempati bersama istrinya. Rp1.000.000 ia transfer ke orang tuanya di Kediri, yang sudah berhenti bekerja dan tidak memiliki tabungan maupun jaminan pensiun formal. Sisanya, sekitar Rp2.000.000 harus mencukupi kebutuhan makan, transportasi harian, tagihan listrik dan air, serta keperluan rumah tangga selama 30 hari ke depan. Ia tidak pernah mangkir dari pekerjaan. Ia tidak memiliki kebiasaan yang mahal, dan hampir setiap akhir bulan, saldo rekeningnya mendekati nol. Banyak orang akan menyebut situasi seperti ini sebagai soal disiplin, bahwa ia perlu lebih cermat mengatur pengeluaran atau lebih keras berusaha mencari penghasilan tambahan. Tapi jika kita melihat bukan pada orangnya, melainkan pada struktur di balik situasinya, kita akan menemukan sesuatu yang sifatnya jauh lebih dalam dari sekedar kebiasaan. Istilah sandwich generation pertama kali digunakan oleh peneliti sosial Dorothy Miller pada tahun 1981, merujuk pada generasi yang terjepit di tengah, menanggung kebutuhan orang tua yang menua di satu sisi dan kebutuhan keluarga yang sedang dibangun di sisi lain. Di Indonesia, fenomena ini memiliki lapisan tambahan yang jarang dibahas secara terbuka. Tidak ada sistem pensiun universal yang cukup kuat untuk menopang mayoritas lansia dari kelas menengah ke bawah. Tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai bagi orang tua yang selama hidupnya bekerja di sektor informal, sebagai petani, pedagang kecil, atau buruh lepas yang tidak pernah terdaftar dalam sistem jaminan apapun. Ketika usia dan kesehatan tidak lagi memungkinkan mereka bekerja, tanggung jawab itu jatuh secara otomatis kepada anak-anak mereka. Bukan karena tradisi semata, tapi karena tidak ada institusi lain yang mengambil peran itu. Dan anak-anak itu, generasi yang kini berusia antara 28 hingga 45 tahun, sedang menghadapi pasar kerja dan biaya hidup yang tidak pernah dialami oleh generasi sebelumnya dalam skala yang sama. Mari kita lihat matematikanya secara langsung, karena disinilah masalah sesungguhnya terlihat dengan jelas. Upah minimum regional di banyak kota besar Indonesia pada tahun 2024 berkisar antara 4 hingga 5 juta rupiah per bulan. Sementara itu, biaya sewa hunian layak di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung rata-rata memakan 20 hingga 30% dari angka tersebut. Biaya makan untuk 2 orang dengan standar gizi yang cukup, bukan mewah, bisa menyentuh Rp1.500.000 hingga Rp2 juta per bulan. Belum transportasi, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sekarang tambahkan satu variabel yang tidak ada dalam kalkulasi generasi sebelumnya, kiriman bulanan untuk orang tua. Dalam survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga riset konsumen di Indonesia, rata-rata kontribusi finansial anak kepada orang tua yang sudah tidak bekerja berkisar antara Rp500.000 hingga Rp2 juta per bulan, tergantung pada jumlah saudara kandung yang ikut menanggung dan kondisi kesehatan orang tua. Jika hanya ada 1 atau 2 anak, dan orang tua mulai membutuhkan biaya kesehatan yang lebih besar, angka ini bisa melonjak secara signifikan. Yang terjadi kemudian adalah sebuah persamaan yang tidak pernah bisa selesai dengan benar. Penghasilan masuk dari satu arah, kewajiban mengalir keluar dari 2 arah sekaligus, ke atas untuk generasi sebelumnya, dan ke bawah untuk kebutuhan hidup saat ini dan masa depan sendiri. Ruang untuk menabung, apalagi berinvestasi, menjadi sangat sempit. Bukan karena tidak ada keinginan, tapi secara aritmatika, ruangnya memang hampir tidak tersedia. Ada sebuah konsep dalam ekonomi perilaku yang disebut bandwidth scarcity, kelangkaan kapasitas mental dan kognitif yang terjadi ketika seseorang terus-menerus menghadapi tekanan finansial. Penelitian Sandil Mulainathan dan Eldar Shafir dalam buku mereka Scarcity menunjukkan bahwa kondisi kekurangan yang kronis bukan hanya kekurangan uang, tapi kekurangan ruang untuk berpikir jangka panjang secara sistematis menurunkan kemampuan seseorang dalam membuat keputusan finansial yang optimal. Bukan karena mereka tidak cerdas, tapi karena pikiran yang terus-menerus diisi oleh kekhawatiran jangka pendek tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk merencanakan jangka panjang.
Generasi sandwich hidup dalam kondisi ini setiap hari. Pertanyaan seperti apakah saya perlu mulai berinvestasi di reksadana atau bagaimana cara membangun dana darurat yang cukup, bukan pertanyaan yang terasa relevan. Ketika pertanyaan yang lebih mendesak adalah apakah uang ini cukup sampai akhir bulan dan bagaimana kalau bulan depan ayah harus ke dokter lagi. Ini bukan kelemahan karakter. Ini adalah respons yang sangat rasional terhadap kondisi yang secara struktural memang tidak memberi ruang. Sekarang kita perlu melihat satu dimensi lagi yang sering luput dari diskusi. Efek majemuk dari ketidakmampuan berinvestasi sejak dini. Dalam teori akumulasi kekayaan, waktu adalah variabel yang paling mahal. Seseorang yang mulai berinvestasi Rp300.000 per bulan pada usia 23 tahun, dengan asumsi return rata-rata 8% per tahun, akan memiliki nilai portofolio yang sangat berbeda dibandingkan seseorang yang baru bisa memulai hal yang sama pada usia 38 tahun. Meskipun jumlah yang diinvestasikan per bulan sama persis. Selisih 15 tahun itu dalam kalkulasi bunga majemuk bisa berarti perbedaan ratusan juta hingga miliaran rupiah pada akhir masa produktif. Generasi sandwich kehilangan jendela waktu yang paling berharga itu bukan karena pilihan, tapi karena kewajiban yang datang lebih awal dari kemampuan finansial mereka untuk menanggungnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Mengapa sistem ini terus berlanjut? Sebagian jawabannya ada pada warisan struktural. Orang tua dari generasi sandwich hari ini sebagian besar tumbuh dan bekerja dalam era di mana sektor informal adalah tulang punggung ekonomi, di mana tidak ada akses ke BPJS Ketenagakerjaan, tidak ada program pensiun mandiri, dan tidak ada instrumen tabungan yang mudah dijangkau. Mereka tidak gagal merencanakan masa tua, karena tidak mau, tapi karena sistem di mana mereka hidup tidak menyediakan infrastruktur untuk itu. Akibatnya, anak-anak mereka mewarisi dua beban sekaligus, menanggung orang tua yang tidak memiliki jaminan pensiun, dan pada saat yang sama mencoba membangun fondasi finansial mereka sendiri di tengah biaya hidup yang jauh lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Dan jika generasi ini tidak berhasil membangun aset yang cukup, ada kemungkinan nyata bahwa anak-anak mereka kelak akan menghadapi versi yang sama dari masalah ini, hanya dengan angka yang lebih besar. Ini bukan siklus yang dibentuk oleh kemalasan atau ketidakdisiplinan. Ini adalah siklus yang dibentuk oleh ketiadaan sistem yang semestinya ada. Lalu, apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Pada level individu, ada beberapa pergeseran yang bisa membuat perbedaan, meskipun kecil. Mendiskusikan pembagian beban orang tua secara terbuka dengan saudara kandung, jika ada, adalah langkah yang sering dihindari karena canggung, tapi bisa secara signifikan mengurangi beban satu pihak. Memisahkan rekening antara kewajiban keluarga dan tabungan pribadi, meskipun jumlah yang masuk ke tabungan sangat kecil, membantu menjaga konsistensi akumulasi dalam jangka panjang. Dan memahami bahwa bahkan investasi dalam jumlah sangat kecil yang dimulai sekarang, lebih baik dari menunggu kondisi ideal yang mungkin tidak pernah datang. Tapi pada level yang lebih luas, masalah ini membutuhkan respons yang lebih dari sekedar literasi finansial individual. Perluasan cakupan program jaminan sosial bagi pekerja informal, kemudahan akses instrumen pensiun mandiri yang terjangkau, dan edukasi finansial antar generasi yang dimulai lebih awal, semuanya adalah komponen dari infrastruktur yang jika ada, akan mengubah kalkulasi ini secara fundamental. Pria yang kita ceritakan di awal tadi itu bukan korban dari pilihan buruk. Ia adalah produk dari sebuah sistem yang memintanya menanggung beban yang seharusnya dibagi antara keluarga, institusi, dan negara. Tetapi yang dalam kenyataannya jatuh hampir seluruhnya di atas bundaknya sendiri. Memahami ini bukan berarti menyerah. Memahami ini adalah titik awal yang jujur untuk keputusan yang lebih realistis, strategi yang lebih tepat sasaran, dan percakapan yang lebih terbuka tentang bagaimana kita, sebagai masyarakat, membagi beban yang tidak seharusnya dipikul sendirian.